Allah minta kita untuk menjauh dari apa, ya jauhin. Jangan sampai hilang rahmat Allah dari hidupnya kita, sehingga membuat kita itu terus dihantui dengan rasa gelisah, capek, yang berkepanjangan tiada henti, nggak ada habis-habisnya. Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Kalau Allah sudah turunkan azab, nggak ada yang bisa melindungi, baik di bumi ataupun di langit. Mau backupan kita tuh sekuat apapun, tetap nggak bisa dilindungi. Kalau Allah sudah memberi kepada seorang hamba satu takdir, takdir itu akan datang padanya suka atau tidak suka, dengan siap atau belum siap, dengan siapapun yang melindungi dirinya. Kalau memang takdirnya akan datang, maka akan sampai padanya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda ketika rentetan hadis panjang, ihfadillaha yahfazka, ihfadillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillaha, wa idza ista'anta fasta'in billah, ya gulam wa'lam. Di hadis panjang, lalu kalimatnya berlanjut di kalimat, wahai keponakanku, ketahuilah, semua manusia boleh merencanakan manfaat untukmu, tapi tidak akan datang manfaat mereka kecuali apa yang Allah takdirkan. Dan semua manusia boleh bersekongkol untuk menghancurkanmu, memudaratkanmu, tapi tidak akan sampai ke mudaratan itu kecuali illa ma kutibalah, apa yang Allah telah tetapkan. Telah terangkat pena. Maksudnya, kalaupun nanti akan datang satu masa di mana kita nanti akan mendapat satu azab, azab itu nggak bisa ditunda, nggak bisa dihentikan, ya pasti datang. Dan kalaulah memang rezeki, mau siapapun menghalangi, kalau udah rezeki ya pasti jadi rezeki, nggak mungkin bisa menghalangi. Udah rezeki itu nggak mungkin bisa menghalangi. Udah rezeki, nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau kita lah harus banyak-banyak nih memohon pada Allah supaya dikarunia yang baik-baik, dan harus sering bersangka baik, karena janjinya Nabi, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Allah itu sesuai prasangka hambanya, maka fikirkan terus aja yang baik-baik, bicara yang baik-baik, berharap punya impian yang baik-baik, karena Allah akan sesuai prasangka hambanya kepada Allah. Kalau ada seorang hamba sangka baik, bicara baik, ngelakuin yang baik-baik, nanti Allah yang datangkan kebaikan itu. Allah yang lipat gandakan semua kebaikan yang diamalkan. Kebaikan, bersangka baik, dan selalu bicara baik. Terakhir, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, pertemuan dengan Allah, mereka berputus asa dari rahmatnya Allah, dan mereka itu akan mendapat adab yang pedih. Siapa yang akan dapat azab yang pedih itu? Yang azabnya dari bumi maupun dari langit. Yang pertama, orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Yang kedua, orang yang berpaling dari pertemuan dengan Allah. Yang ketiga, orang yang berputus asa. Tiga-tiganya nih nggak boleh ngingkarin ayat Allah. Konsekuensinya dapat azab yang pedih. Yang kedua, dia nggak yakin kalau ada pertemuan sama Allah. Yang ketiga, putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Kejar terus rahmatnya Allah. Kita tahu kita ini banyak dosanya, tapi rahmat Allah begitu besarnya. Rahmati sabaqat ghadabi. Dalam hadis disebutkan rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah. Lebih luas daripada murkanya Allah. Banyak doa, banyak minta. Dan jamaah, kalau boleh ada satu amalan yang harus kita pegang. Kalau boleh ada 3 hal yang harus kita hindari, maka hindari 3 hal yang ada di Al-Ankabut ayat yang ke-23. Yang pertama, hindari diri kita dari mengingkari ayat-ayat Allah. Yang kedua, hindari diri kita dari keraguan
terhadap pertemuan dengan Allah. Harus yakin kalau kita itu pasti ketemu Allah. Dan yang ketiga, jangan sampai diri kita ini jadi hamba yang berputus asa. Hindari 3 hal ini. Mengingkari ayat-ayat Allah, gak yakin dengan pertemuan yang pasti terjadi, yaitu pertemuan kepada Allah, pertemuan dengan Allah. Yang satu lagi, berputus asa. Hindari ketiganya, pasti kita akan beruntung. Kalau kita gak menghindari ketiganya, nanti kita binasa. Semoga yang sedikit ini jadi berkah, jadi jariah untuk yang berbicara dan untuk kita bersama. Dan semoga Allah takdirkan takdir terbaik. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, jauhkan aku dari takdir buruk yang akan menimpaku. Itu kan kalimat doanya ketika kunut. Rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, dengan rahmatmu jauhilah aku dari takdir-takdir buruk. Semoga Allah takdirkan takdir baik. Hidup kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Rezeki kita berkah berlimpah deras seperti air zam-zam. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Putra putri anak Tuhan kita sampai kiamat salih salihah. Hidup kita hidup yang istiqamah. Allah wafatkan kita lagi haji, lagi umrah di Makkah Madinah. Disolatkan oleh jutaan manusia. Allah beri kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rzuqna al-istiqamah hatta husnul khatimah. Allahumma rzuqna al-istiqamah hatta husnul khatimah. Allahumma rzuqna al-istiqamah hatta husnul khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, terima kasih sudah bergabung membersamai kajian Subuh Syuruk di pagi ini. Insya Allah, kalau Allah memberi pertolongan, kita akan pelan-pelan membebaskan tanah yang ada di masjid, juga yang ada di antara masjid dengan yang SD di sebelah sana, ada tanah di antaranya. Itu insya Allah akan kita bebaskan. Teman-teman yang mau ikut andil bisa langsung ke rekening bank Muamalat 5090018044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Semoga nanti setelah tanahnya terbebas, Allah beri taufik, kita bisa membangun tempat untuk para penghafal Quran, menghafal Quran di sana, menghabiskan waktu untuk semakin dekat dengan Allah di sana, dan kita meskipun telah tiada kebagian pahalanya. Dan mohon doanya juga jamaah untuk orang tua salah satu jamaah kita yang telah berpulang, orang tuanya Mbak Indah, juga salah satu jamaah Masjid Muhammad Al-Fatih juga yang setiap subuh selalu membersamai kajian telah berpulang. Beliau dari Bandung, namanya Teteh Afifah, meninggal dunia, usianya masih belia, belum sampai 30 tahun, 20 berapa gitu, 29 mungkin ya, atau 20 berapa. Beliau wafat semalam, malam Jumat. Kata Nabi, siapa yang meninggal dunia malam Jumat, termasuk insya Allah wafat yang husnul khatimah. Kita doakan beliau semuanya, Allahumma gfir lahum, warhamhum, wa'afihi wa'fu anhum, wa wasi' nuzulahum, wa akrim nuzulahum, wa wasi' madkhalahum, wa qihi fidhal qabri wa adabin nar, wa abdil hudaran khairan min darihi, wa ahlan khairan min ahlihi, zawjan khairan min zawjihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua juga bisa mempersiapkan bekal-bekal terbaik. Kalau meninggal tuh gak ingat umur. Mas-mas yang muda-muda, mbak-mbak yang muda-muda, bersiap aja dari sekarang. Meninggal tuh gak kenal umur, meninggal itu gak kenal usia. Kalau hari ini memang waktunya kita pulang, ya hari ini kita pulang. Mau di usia berapapun kita. Anggap kalau hari ini kita pulang, udah siap belum? Kalau belum siap, ya berarti ayo persiapan. Nanti mudah-mudahan kita istiqomah, wafat di tanah suci Makkah Madinah, wafatnya husnul khatimah. Barakallahu fikum. Teman-teman, terima kasih membersamai TikTok, itu Instagram, Facebook. Kalau ada yang mau menemani membebaskan lahan, silahkan bisa langsung ke rekening Masjid Muhammad Al-Fatih 5090018044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Bank Muamalat. Diulang,
5090018044. Konfirmasinya ada di WhatsApp admin Masjid Maf 085174456070. Konfirmasi transfer ada di 085174456070. Apa yang kita pakai pasti usang. Apa yang kita makan akan berubah menjadi kotoran. Tapi apa yang kita wakafkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan akan kekal abadi selamanya sampai hari kiamat. Maka ayo ikut andil, apalagi ini hari Jumat. Kata Nabi, hari Jumat itu ja'alallahu lakumul 'idan yaumul jum'ah. Hari raya, hari spesial, hari terbaik seorang hamba, hari Jumat. Yang mana kalau kita sedekah di hari ini lebih besar dibanding di hari yang lain. Mudah-mudahan Allah pilih harta kita, Allah pilih diri kita punya amal jariah sebelum kita wafat. Barakallahu fikum. Di scan aja QRIS di bawah juga sama itu QRIS-nya Masjid Muhammad Al-Fatih. Silahkan di scan. Semoga menjadi jariah buat kita bersama-sama. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.